Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dari Dinasti Nusantara Group, dalam hal ini melalui anak perusahaannya, Askara Nation, komitmen dan sudah sepakat untuk selalu membersamai para artis di Indonesia, baik itu artis seni, ya, musisi, ya, para musisi. Kemudian kita juga sudah ada PH, yang nanti Januari kita akan mulai syuting. Kemudian juga para musisi yang tradisional, ya. Kita ada wayang, kita ada koprak, kita hidupkan lagi. Nusantara Group komitmen untuk selalu membersamai para pelaku seni, ya, baik yang tradisional, kontemporer, modern, dan terlebih pada hari ini kami hadir membersamai para senior dan para master untuk brand baru, ya, ini ya, ya, LKOTB, ya. Oh, ya, tentunya akan membawa menghibur seluruh warga Nusantara. Yang tadi saya sudah bocoran ada 10 kota, yang kemarin sudah tur di 5 kota, ya, 5 kota. Dan mungkin tahun 2025 yang sudah terjadwal 10, kemudian bisa sampai 20, ya, dari di Sumatera, Jawa, Bali Nusra, dan Kalimantan. Ini belum imbang, yang Indonesia Timur belum terjadwal, ya. Nanti Indonesia Timur juga harus dijadwalkan karena kami hadir untuk membawa nuansa baru, ya, lagu-lagu yang betul-betul menumbuhkan semangat dan membawa rasa bahagia, ya. Saya pastikan ketika beliau-beliau ini hadir membawa rasa-rasa bahagia yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih, kami ucapkan selamat berkarya, selamat untuk menghibur masyarakat Indonesia yang butuh hiburan, karena di masa pandemi kemarin jarang sekali ada hiburan. Nah, mulai hari ini 2025 kami akan keliling Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman media, sukses selalu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi atas sambutannya yang luar biasa. Jadi mungkin juga buat teman-teman semua, Lovatum Band ini udah jalan kurang lebih 1 tahun berarti, ya. Udah satu tahun ya, dari November kemarin dibentuk. Dan kalau misalkan udah tahu juga teman-teman semua, Lovatum Band ini katanya berasal dari seletupannya komennya Marcelo, ya, di salah satu komen Instagram. Akhirnya bikinlah si Lovatum Band ini, dan sekarang udah berjalan hampir mau 1 tahun, dan akhirnya mereka akan coba memperkenalkan hiburan-hiburan luar biasa untuk rakyat-rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, dalam 1 tahun ini emang belum mempersiapkan single atau lagu kah dari kalian? Atau ternyata lagi ada kejutan yang dipersiapkan nih? Siapa yang mau jawab kira-kira? Kayaknya ini pertanyaan standar banget, ya. Sebuah band baru harus ada single baru. Iya. Karena kalau di konsep sendiri, ini kan kalau tur-turnya banyak berkaraoke, terus juga ngajakin artis-artis lain, ya. Kalau dari ini sendiri berarti bagaimana nih, nanti akan membuat single terbaru kah atau seperti apa? Sementara ini kita hanya mau bersenang-senang bersama dulu di atas panggung, dan happy yang kita rasain dari masing-masing, ya, kebiasaan masing-masing band, ya, dari Dewa 19-nya, dari netralnya, dari riff-nya, itu kan rutinitas, ya. Jadi dengan adanya Lovatum Band ini, saya pengen berbagi kebahagiaan dengan teman-teman band yang lain, tapi bisa dirasakan juga sama audiens yang akan menonton kita. Belum mengarah ke arah album, kira-kira begitu. Oke, berarti full untuk bersenang-senang aja dan menghibur berarti, ya. Oh, oke, luar biasa. Ini kalau kemarin di terakhir Jogja sama Bali, ya, kurang lebih gimana nih antusiasme orang-orang di sana melihat kalian perform dan juga memberikan hiburan-hiburan yang luar biasa? Mungkin lebih ke kita mau bawa suasananya yang tadi Yuke sampaikan. Kita mau bawa suasana yang senang-senang, yang party gitu, ya. Kita juga nggak mau terlalu
fokus ke kita nih belum ada single gini ya, tapi serunya adalah kita belum ada singlenya tapi kita udah mau tur 15 kota. Itu dia, betul, exactly. Yang terjadi di Indonesia kayak exactly. Dan cuma terjadi di kalian kayaknya. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Itu kayak gimana? Luar biasa loh. Iya, tapi maksudnya yang kita hadirkan beberapa kota yang kita udah jalani, 5 kota itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Karena memang apa yang kita coba suguhkan itu malam yang mungkin malam yang bisa dibilang bisa jadi malam yang tak terlupakan untuk mereka yang datang. Karena kita benar-benar konsepnya itu manggung, terus tiba-tiba ada karaokean, terus tiba-tiba ada macam-macam gitu. Tapi dengan antusiasme yang terjadi di 5 kota yang sebelumnya, ternyata ada yang mau bawa kita ke kota yang lebih banyak lagi gitu. Tapi sekarang baru di set 10, kalau misalnya mau lanjut lagi 10 juga boleh lagi, atau 40 gitu ya. Banyaknya kalau bisa ya, bener dari Sabang sampai Merauke ya. Iya benar. Tapi ya jadi kita sih ngerasa thank you banget buat Pak Niko dan tim untuk membawa Loco Tumben ke kota-kota yang kita belum pernah jajaki sebelumnya. Karena kita ngatur sebelumnya udah di 5 kota itu kita nggak mau datang lagi. Oke. Kecuali Bali lah. Boleh. Bali masih bisa ya. Boleh. Oke. Tapi ini kalau boleh tahu nih, kenapa sih alasan terbesar orang-orang tuh harus datang ke Tumben Party gitu loh? Apa nih yang membedakan party-party lainnya? Yang membedakan tadi sebenarnya kalau udah banyak cerita juga ya. Terus di sini juga kalau menurut gue sih lebih kayak mungkin orang nggak pernah lihat orang taunya lagi main drum, terus orang orangnya nyanyi, terus juga yang orang lainnya main bass, ternyata Yuka di panggung pun bisa dance. Benar. Ada yang mau lihat, udah lihat belum Yuka nge-dance? Jadi kayak pemandu dance gitu ya? Oh, jadi pemandu dance, oke. Jadi yang nggak biasa orang lihat kayak mungkin gue sendiri di netral cuma main drum doang, di situ gue bisa nyanyi, bisa main drum, kadang-kadang kayak main bass, terus kadang-kadang juga ngoperin juga. Serba bisa ya. Berarti banyak alter ego dari teman-teman semua yang hadir di sini ya, berarti ya. Yang selama ini kayaknya gue sebenarnya pengen dia main bass. Cuman di mana yang bisa? Di Loco Tumben. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Kita bisa melihat sisi lain dari teman-teman musisi-musisi ini ya. Karena kalau misalkan tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, mereka bikin band baru pun tujuannya ya udah cuma buat have fun aja, buat bersenang-senang. Tuntutan harus kayak gue harus bikin single atau album, yang penting mereka have fun, enjoy, dan yang paling penting bisa menghibur semua warga-warga Indonesia. Luar biasa. Ini kalau boleh ditambahin, kita tuh manggungnya nggak cuma sekedar cover-cover doang, tapi karena ini salah satu dari antara kita semua ini ada yang punya single juga, jadi kita bawain juga gitu, kayak misalnya Eno kita tuh bisa bawain lagu netral, Pagi bisa bawain lagunya Rif, gue bisa bawain lagu gue. Saling-saling berarti ya? Ya kecuali Dewa nggak bisa. Please, aman ya. Ya. Karena kalau dilihat dari beberapa konser sebelumnya, ini juga kan banyak berkolaborasi sama artis-artis ya. Ini ada Om Mulai Karaoke, terus juga kemarin yang terakhir juga ada Rumi. Ini gak menutup kemungkinan bakal collab sama artis-artis berbagai genre lagi nggak sih? Kira-kira? Ada lagi ya, pasti ada ya nanti. Pasti ada artis yang lainnya juga bakal ramein. Itu lagi pilih-pilih nih bagian pemilihan dari ayah. Berarti sebetulnya ya nggak terbatas dalam genre apapun, atau kalian kayak udah ada kriteria tersendiri? Ini banyak konsep segala macam. Ya kemarin Oma Wikasari. Kemarin target kita adalah menampilkan sosok. Kalau laki-laki semua kan kayak tidak seru di atas panggung. Emang ada Om Leo berkaraoke, tapi kita bawa sosok wanita yang tetap kita harus pemanisnya ya, bikin manis lah. Betul. Oh, oke. Dan pasti kita akan menantikan sekali ya kejutan-kejutan lainnya yang akan dibawa sama teman-teman dari Loco Tumben ini selama turnya di tahun 2025 ya. Kalau boleh tahu nih ya, alasannya apa sih kira-kira memilih ke 5 kota berikutnya ini? Ini ya, ada 10 ya, 10. Kenapa si Bandung dan Jakarta belum terpilih gitu untuk didatengin konser sama kalian untuk party? Karena kemarin tuh kita di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Bali. Sama kali ini tadi kita bahas-bahas mungkin yang di Sumatera kita ada di Medan,
terus ada di Palembang, ada di Batam, terus ada di Solo, ada di Semarang, ada di Manado, ada di Makassar, ada di Lombok, Padang, sama di Bali lagi juga. Oke, ada 10 ya, dan mungkin nggak menutup kemungkinan di dalam tahun 2025 ada penambahan kota-kota lainnya juga ya. Gak menutup kemungkinan dong. Ya saya siap aja. Siap ya Pak, siap ya. Untuk nambah kota. Tiba-tiba nanti antusiasmenya meningkat gimana tuh? Semua kota minta didatengin. Ready ya? Ready. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari luar ya. Baik, kalau gitu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman media. Mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan, gak usah malu-malu guys. Saya mau yang udah bertanya ya, silahkan loh. Mau tanya sama personel masing-masing boleh. Tentang turnya juga boleh. Silakan, ada yang lain. Silakan, ada yang bertanya. Sudah mana? Oke, ambil. Oke. Siapa tahu ya. Silakan pertanyaannya apapun, silakan. Selamat siang, aku Yayo dari BMUstar.com. Buat personil Loh Kok Tumben kok jadi sekarang kok udah jadi serius gitu. Pertanyaannya di manggung itu di mana juga kalian tetap kelihatan serius. Nah, butuh dari beberapa band disatukan. Terus pemilihan lagunya itu seperti apa? Terus konsepnya itu seperti apa dalam setiap album kalian? Terus yang kedua, tanggal 31 Desember ini tahun baruan di mana kalian? Thank you Mas pertanyaannya. Jadi sebenarnya pemilihan lagu kita itu apa tuh? Dari bukan. Itu mah pemilihan lagu. Kayak gini. Kita tuh maksudnya kita udah set lagu misalnya, ini ilustrasinya. Oke, kita jam 10, jam 11 naik gitu ya. Kita udah di sana dari jam setengah 10-an kira-kira, terus kita udah tulis lagunya gitu ya. Ya alhamdulillah cuma 30% lah ya. Sisanya tiba-tiba iya yang sesuai. Sisanya kita ini dong. Jadi kayak memang kalau dibilang serius banget bermusik, berarti acting kita jago banget tuh di atas panggung ya. Jadi kayak serius banget, padahal kita bener-bener lagi senang-senang banget. Dan memang lagu yang kita suka. Jadi misalnya kalau yang tadi dibilang sama Yuka, konsepnya kita tuh sebenarnya kita udah cukup penat dengan rutinitas yang terjadi sama band kita masing-masing. Terus di sini kita tuh bener-bener nggak mau terlalu serius amat gitu. Dan akhirnya mungkin dari 5 kota yang terjadi adalah kita membawa ketidakseriusan kita atau bisa dibilang kesantaian kita dalam bermusik, kesenang-senangan kita dalam bermusik, dan kita coba bagikan itu energinya ke audiens, dan akhirnya ketemulah konsep tumben party, manggung show gitu yang serius gitu. Serius udah bubar lagi, Serina lagi. Jadi kita tidak mau menyaingi serius band. Ada lagi? Yang kedua di tahun baru di mana nih katanya? Tahun baru kebetulan Elo sudah dapat job, Netral udah dapat job, Magi udah dapat job. Dewa doang yang belum ya? Cuman saya nggak dapat job. Saya mau liburan. Jadi terserah. Berani bayar berapa? Ya, masing-masing kita belum terlalu serius untuk sampai ke tahun baru. Walaupun ada tawaran. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tawar aja. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, sini ya. Yang bener ngoprek baru ngopreknya. Sini aja, ini dulu sini. Mana mas tadi yang mau bertanya? Gua aja di sana. Oke, selamat untuk Loh Kok Tumben sekarang. Begini pertanyaan mungkin aku Iwong dari Journey of Indonesia. Pengen nanya, ini band kan begitu banyak, personil ini terdiri dari beberapa band gitu. Walaupun tadi ceritanya nggak begitu serius untuk jalanin hal ini, tapi itu kan mungkin omongan doang gitu ya.
pada dasarnya untuk ngeband ini pasti harus serius. Melihat kondisi banyaknya personil dari beberapa band, itu gimana sih cara nyatuinnya, waktunya gitu, nyocokin waktunya, susah nggak? Apalagi nanti sampai 10 tahun ini tidak tuh, misalnya begini, ada satu yang padat banget nanti, kemudian apakah personil tersebut bebas aja gitu, nggak usah ikut lah untuk konser di sini, nanti dia nggak ikut atau gimana formulasinya seperti itu. Terima kasih. Silakan. Yang paling padat itu sebetulnya jadwalnya Maghrib ya. Agak repot. Tapi jawaban dasarnya adalah begini. Kita masing-masing punya manajemen dan kita ada manajer. Biasanya yang mengurus jadwal itu mereka. Jadi kita mah nggak ribet tuh. Antara manajer aja biar yang pusing. Kalau nggak bisa kadang-kadang ya boleh gantiin siapa boleh lah. Siapa misalnya Thomas Gigi lagi nganggur kasihan ada job ya ajakin nggak apa-apa. Antohut bosan misalnya sama potret ya boleh. Tapi harus emergency kayak saya kemarin sekali dua kali ya. Sekali saya off. Menanggapi apakah ngeband itu harus serius, betul. Tapi kita serius pas lagi soundcheck ya. Pas lagi soundcheck serius banget tuh. Ini kayak gini dong, nanti kita mati breaknya begini, nanti habisnya begini, intronya begini. Pas manggung sih alhamdulillah lupa juga itu kayaknya. Jadi kita benar-benar di atas panggung kita berusaha serius. Mudah-mudahan ingat gak ada yang salah. Tapi karena kalau salah pun gak ada masalah, benar. Jadi maksudnya karena lagu yang kita pilih ini lagu-lagu yang memang favoritnya kita, jadi sebenarnya nggak harus terlalu serius juga, udah hafal karena kita bawain waktu kita masih SMA gitu, masih ngeliatin Kang Magi main di klub Lamborghini waktu itu di Bilangan Senayan. Iya, juga masih main di NYC juga gitu. Jadi maksudnya sesuatu yang memang kita udah hafal juga sih, jadi nggak terlalu yang rumit juga, kecuali lagu-lagu yang baru gitu. Ada sih itu namanya. Ada apa sih? Rihanna. Iya, bisa dibilang berarti serius dalam bersenang-senang ya. Serius dalam bersenang-senang. Itu ya. Gas langsung serius dalam bersenang-senang. Cakep. Boleh tepuk tangan. Mereka benar-benar serius. Jadi jangan ada yang bilang mereka bercanda ya. Mereka serius loh. Ayo, mereka serius loh. Serius dalam bersenang-senang ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya buat founder Dinasti Nusantara Group. Kenapa milih Loko Tumben? Ini mungkin. Kenapa? Terus apa alasannya? Lalu berikutnya band apa lagi yang akan dihadirkan gitu loh? Apakah Noah mungkin? Ya, jadi ya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, mewakili dari Pak Niko ya Pak Niko, izin Mas Anang. Jadi November kemarin itu kebetulan saya habis ada kegiatan dari Arab, kami juga telepon mau closing Loko Tumben di Jogja dan Bali gitu. Jadi mengikuti mereka di Jogja, kemudian lanjut Bali kurang lebih 6 hari. Ada konsep baru yang saya pikir harus dijalani dari band keren ini gitu. Anak-anak Gen Z itu bisa ngelihat Elo ngedrum, bisa ngelihat Eno nyanyi, itu ya di Loko Tumben, nggak mungkin di band sebelum band aslinya gitu. Nah, pulang dari Bali, kita ngobrol sama Pak Niko, sama Sanang, konsepnya digambar, dan kita hari ini press conference karena sudah dapat kota tujuan gitu. Jadi untuk sedikit revisi ya, kotanya itu ada 5 di Sumatera, terus Solo, Semarang, Lombok, Banjarmasin, sama Balikpapan gitu. Untuk Sumatera sendiri ada Padang, Pekanbaru, Lampung, Medan, sama Palembang gitu. Jadi gitu alasan kita kemarin pilih Loko Tumben untuk
mengawali tahun 2025 karena band ini spesial gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Semoga menjawab ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya teman-teman dari media. Oke, sebelah sini. Halo, selamat siang. Saya Adi dari Kompas.com. Mau tanya nih, logo tumben riders utama kalian apa sih? Boleh disebutin? Terima kasih. Kang juga jawab. Sebetulnya rider saya itu sangat simpel sekali. Di backstage itu saya perlu jamu. Jamu. Ya minuman herbal lah, minuman herbal. Yang membuat semua kita happy. Nah, kalau di Dewa kan saya udah nggak pernah riders macam-macam selain telur ya buah-buahan. Kalau di sini saya pengen yang spesial karena logo tumben ini spesial. Rider saya nggak banyak, hanya minum jamu. Luar biasa healthy ya, sehat sekali ya. Harus sehat. Tadi ada yang mau jawab lagi? Silakan. Pas. Ya. Kenalan dulu sama Romeo. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman dari media? Silakan. Aman? Cukup? Cukup? Cukup. Kenapa? Nggak jadi ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu teman-teman ada yang mau disampaikan dulu mungkin untuk rekan-rekan media untuk mengawali tour nanti di tahun 2025. Dari Mas Angga ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya, ini Askara Nation untuk tahun 2025 kita akan banyak banget acara. Salah satunya itu nanti kita udah confirm di tanggal 14 Maret di Manila bawa Jisoo Blackpink salah satunya. Kita juga akan bawa banyak kebudayaan ke luar negeri salah satunya untuk tujuan dari Askara Nation ini. Ya Bang, Askara Nation. Ya, itu salah satunya yang baru kita tes. Dan nanti bulan Mei insya Allah juga ada di Mandalika. Itu ada FX ya. Belum. Sama beliau yang punya Mandalika. Ya itulah. Itu seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Anang. Dari Pak Niko ada mau sampaikan lagi Pak Niko? Ya, dari Dinasti Nusantara Group, kami tidak hanya tadi membawa artis untuk manggung di berbagai kota, tetapi kami juga berusaha membawa musisi Indonesia untuk bisa go internasional. Sudah banyak jadwal untuk beberapa artis yang bersama dengan kami untuk nanti manggung di luar negeri dan kolaborasi dengan artis-artis luar negeri juga. Jadi kita akan membawa budaya Nusantara kita ini supaya dikenal di luar negeri, tapi juga importnya kita akan kawinkan dengan beberapa artis yang dari luar juga. Jadi sebagai daya tarik dan untuk memudahkan bangsa kita ini dikenal di luar negeri. Terima kasih. Mas Bimo, tambahan. Untuk logo tumben keliling Indonesia sendiri, kita mungkin mengawali di akhir Januari ya. Mudah-mudahan bakal ada kota tambahan. Tadi malam juga udah masuk satu kota lagi sebenarnya. Kan harusnya Lombok kan nggak ada tuh. Di Makassar kan harusnya. Nah jadi Makassar tetap minta gitu. Jadi nggak apa-apa, asal bayarannya sesuai. Mau 10 kota juga asal bayarannya sesuai. Aman. Yang penting DP-nya masuk. DP-nya masuk. Ini band DP berarti. Ya jadi begitu. Mudah-mudahan program kita berjalan lancar. Ya bisa nambah kota-kota seperti kata Pak Niko tadi. Amin. Ya itu aja. Teman-teman, Pak Tumben yang mau disampaikan lagi, silahkan. Kalau dari saya, harapan saya nanti di 10 kota yang akan membeli tiket dan menonton kita, jangan terlalu berharap serius. Karena kita bukan band yang serius. Kalau mau senang-senang, serius, nah, tontonlah Kota Band.
Itu dia ya. Jadi sekali lagi mereka ini benar-benar serius dalam bersenang-senang ya. Jadi silakan yang pengen cari kesenangan, tontonlah mereka ini pas perform nanti ya. Kita doakan semoga turnya lancar-lancar dan juga makin bertambah dari kota-kota lainnya, dan semoga para fansnya juga bisa terhibur dengan kehadiran mereka di kota-kotanya. Baik, sebelum kita tutup acara, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dipersilakan untuk berdiri teman-teman. Silakan untuk teman-teman media yang mau mengabadikan momen ini, foto bersama terlebih dahulu. Depan nunduk dong. Oke, boleh. Ya depan dulu. Dari kursinya ntar aja tuh.